Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi. Saya ingin melanjutkan topik yang kemarin saya sampaikan tentang kejutan, ya. Kalau kemarin kita mendengar dari firman Tuhan bagaimana Tuhan membuat kejutan dan itu menyukakan hati kita, membuat kita bersuka cita karena diberkati dengan berlimpah-limpah, atau mungkin kalau kita sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ini sesuatu yang membuat kita senang, saudara. Ya. Nah, tetapi hari ini saya ingin menyampaikan kebalikannya. Kalau yang kemarin sesuatu yang menyenangkan hati kita, menyenangkan daging kita, dan dengan mudah kita bersyukur kepada Tuhan karena mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Tidak selamanya Tuhan berikan itu kepada kita. Ada kalanya Dia memberikan kejutan kepada kita, tetapi kejutan yang tidak enak bagi daging kita. Kita masih ingat peristiwa bagaimana Lazarus mati, saudara. Itu kejutan. Dan kita tahu ini sesuatu yang tidak enak. Tapi kita mesti tahu ujung-ujungnya daripada itu semua adalah sesuatu yang membuat kita makin jatuh cinta kepada Dia karena ada mujizat yang terjadi. Tetapi kejutan yang ingin saya sampaikan hari ini berbeda dengan kemarin. Dan saat ini mungkin kalau pada Bapak Ibu Saudara yang mengalami kejutan seperti itu, tetap percaya kepada Dia. Mungkin saat ini ada dari kita yang tiba-tiba mendapatkan penyakit yang tidak kita inginkan. Dan kita divonis sesuatu yang tidak kita maui sebetulnya. Dan kita berkata, kenapa ini terjadi? Saya mau kasih tahu itu kejutan. Yang memang kejutan yang tidak enak. Kita tidak suka dengan kejutan itu secara daging kita. Semuanya tidak suka. Tapi hari ini kita belajar bahwa kejutan yang seperti ini pun Tuhan izinkan terjadi pada diri kita. Supaya apa? Supaya kita mengasihi Dia. Kita lebih mencintai Dia. Kita lebih sungguh-sungguh kepada Dia. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami kejutan-kejutan yang tidak enak seperti ini, tetap yakin dan percaya kepada Dia. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetapi makin kuat kita berdoa, makin sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Karena lihat, sebentar lagi Tuhan akan kerjakan mujizat yang membuat kita berkata, wow, Tuhanku ada. Wow, Tuhanku hidup. Dan aku mengalaminya. Kita akan baca kisah seorang tokoh yang kita tahu, kita sering dengar ini, saya sering khotbahkan ini tentang Ayub, saudara. Nah, Ayub pasal 14 ayat 2 berkata demikian. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ini kejutan tiba-tiba datang. Ayub mengalami banyak masalah dan itu tiba-tiba bertubi-tubi datang. Dan itu membuat Ayub terkejut, saudara. Firman yang kita baca barusan menandakan bahwa kita tidak ada apa-apanya. Sebentar berkembang, sebentar layu. Seperti bayang-bayang hilang lenyap. Apa yang kita pikirkan dan tiba-tiba terjadi kejutan yang kita tidak suka itu. Tapi percayalah, saat kita mendapatkan kejutan yang tidak enak itu, yakinlah, Dia Immanuel, Dia menyertai kita, Dia mendampingi Bapak Ibu semua, karena Dia Allah yang mencintai kita. Yesaya pasal 54 ayat 10. Bagaimana kita menyikapi kalau kita mengalami banyak hal seperti ini, kejutan-kejutan yang tidak kita suka. Nah, kita berkata demikian, Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, ini kejutan Bapak Ibu, dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dari hidup saudara juga saya. Dan perjanjian damaiku
tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Saya yakin dan percaya ini firman yang menguatkan kita. Kalau hari ini kita mengalami problem, atau kalau saya boleh sebut ini kejutan yang tidak enak bagi daging kita, percayalah, Dia mengasihi kita. Ada satu ayat lagi yang menguatkan kita. Roma 8 ayat 28. Ini ayat favorit yang kita semua pasti hafal. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi karena ini ayat yang luar biasa. Ini ayat yang powerful. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala apapun juga yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Kalau kita mengalami pencobaan, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menggelisahkan kita, masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah apapun juga, kita berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Saya ulangi lagi. Untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kita tidak suka, tapi ini firman Tuhan berkata, semua yang terjadi segala sesuatu diizinkan untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua mengasihi Tuhan, dan firman ini bagi kita, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya berdoa hari ini Bapak Ibu semua boleh menikmati janji Tuhan ini. Roma 8 ayat 28. Dan setiap kita mengalami problem apapun juga, ingat ayat ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi Bapak Ibu semua. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Yakin Dia Immanuel. Dia menyertai kita, menyertai Bapak Ibu dan juga saya saat kita mengalami masalah. Percayalah kepada Dia. Kasihi Dia sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Dia. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.